Senang sekali hari ini kita boleh ketemu lagi di dalam ibadah kita Sekolah Minggu GP Kris Benteng. Gimana kabarnya hari ini? Sukacita? Amin ya. Langsung doakan semoga ada di rumah selalu sukacita dan sehat-sehat selalu. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Hari ini Lasa akan mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Mari kita berdoa. Ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati hidup kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami berdoa semoga Tuhan memberkati ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami akan memuji Tuhan, kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Cici pada hari ini. Namun sebelumnya kita kembali mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Alkitab Buku Terindah. Kita nyanyi sama-sama ya. Hai kawan, tahukah kamu, buku yang indah dan
firman Tuhan, Losu mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami sehingga kami boleh membuka dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan juga memberi kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini Losu Cici akan membawakan cerita mengenai Petrus yang lepas dari penjara. Tapi sebelum mendengarkan cerita, silakan adik-adik menyiapkan apa ini? Ya, ini adalah Alkitab. Silakan diambil Alkitabnya dan kita siap membuka Alkitabnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Rasul Petrus dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia takut ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Petrus menjadi takut. Dia takut kalau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, Petrus berubah menjadi orang yang lebih berani dan penuh semangat di dalam memberitakan keselamatan dan mengajar banyak orang serta membaptis banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita buka kitab kita di Kisah Para Rasul di pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di situ tertulis, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, kenapa mereka bisa sampai iri hati ya? Bertindak seperti apa ya? Mau tahu? Langsung cerita ini ya. Orang-orang Saduki ini, dari golongan Saduki ini, mereka tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka percaya sama Tuhan Yesus, tapi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mereka tidak percaya itu. Jadi mereka takut, mereka khawatir kalau nanti banyak orang yang banyak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Banyak orang Kristen yang percaya dan banyak orang-orang yang akan menentang mereka. Makanya mereka menjadi takut dan khawatir. Sebab itulah mereka mengambil tindakan dengan cara memasukkan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya ke dalam penjara. Lalu saya mau tanya, kira-kira masuk penjara itu menyenangkan tidak? Ya, tidak menyenangkan sama sekali. Kenapa? Karena di dalam penjara itu tidak ada mama papa kita. Di dalam penjara itu gelap. Di dalam penjara itu juga kita tidak ada teman. Tidak ada siapapun yang dapat menolong kita. Tidak menyenangkan ya anak-anak? Nah, tetapi bagaimana Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya ketika dimasukkan ke dalam penjara? Mereka tidak takut dan tidak khawatir. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Oleh sebab itulah mereka tidak menjadi takut anak-anak. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-19. Tetapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ayat yang 20 katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Anak-anak, rasul-rasul itu menjadi kaget. Wah, pintu penjaranya terbuka. Padahal di sana banyak sekali penjaganya, tapi bisa terbuka. Karena siapa? Ya, karena ada Tuhan Yesus yang mengirim malaikatnya untuk membukakan pintu penjara itu. Nah, setelah keluar dari penjara, Rasul Petrus kembali ke bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat ibadah orang Israel pada zaman itu. Rasul Petrus kembali mengajar banyak orang. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh dan dia menyembuhkan orang yang kena sakit-sakit kusta itu. Banyak sekali penyembuhan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, mendengar hal itu, para imam besar menjadi khawatir. Mereka kembali membawa Rasul Petrus ke mahkamah agama.
Mereka menyuruhnya, "Hei, berhenti memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Berhenti mengajar orang di dalam nama Tuhan," kata mereka. Lalu kira-kira apa jawaban Rasul Petrus? Rasul Petrus menjawab, "Seharusnya kita lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, anak-anak." Nah, cerita ini mengajarkan kita agar kita, anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, kita harusnya lebih percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik harus lebih semangat dan berani di dalam memberitakan keselamatannya daripada Tuhan. Berani juga di dalam mengajak teman-temannya sekolah minggu. Ayo ajak teman-temannya yang belum percaya, yang belum ke sekolah minggu, supaya mereka juga mendengarkan banyak tentang Tuhan Yesus dan dapat menceritakan kepada mama papa yang di rumah, kepada cece kokonya dan teman-temannya yang belum percaya. Nah, adik-adik juga harus lebih berani. Jangan jadi orang yang takut tidur sendiri, takut ke kamar mandi, takut gelap. Adik-adik tidak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, sampai sini ceritanya. Rasul mengajak adik-adik untuk berdoa. Bagaimana sikap doanya yang benar? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini, yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang lebih taat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang berani dan penuh semangat di dalam kami memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pakai setiap kami menjadi pemberita, pembawa kabar baik kepada teman-teman kami, kepada mama papa yang di rumah, dan kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin.